Halo para sahabat pencari keadilan, jumpa lagi dengan saya Michael Remisal Diakobus, advokat dari Sulawesi Utara. Kali ini kami menyampaikan kembali salut kepada Mahkamah Konstitusi yang dalam keputusannya kemarin menolak gugatan untuk perubahan sistem pileg. Artinya bahwa sistem proporsional terbuka tetap berlaku untuk pileg 2024 nanti. Akan tetapi ada hal yang menarik, saudara-saudara para pencari keadilan, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam perkara 114/2022 kemarin hari, maka secara tegas apa yang disampaikan oleh Profesor Denny Indrayana menjadi sesuatu yang terbukti bohong. Profesor Denny Indrayana sebelum putusan ini dijatuhkan menyatakan bahwa sudah ada bocoran putusannya adalah sistem proporsional tertutup, bahkan dengan berani mengatakan bahwa komposisi hakim yang melakukan musyawarah adalah 3-6. 6 yang sistem proporsional tertutup, 3 yang sistem proporsional terbuka. Tetapi faktanya tidak demikian. Itulah sebabnya kali ini dalam video ini kami sebagai praktisi hukum meminta kepada Bapak Kapolri agar supaya melakukan tindakan tegas terhadap Profesor Denny Indrayana. Saya agak berbeda pendapat dengan panutan saya, tokoh ahli hukum Pak Profesor Mahfud, yang kemarin mungkin pernah mengatakan bahwa ada indikasi pembocoran rahasia negara. Tapi bagi saya justru lebih tepat, Profesor Denny Indrayana ini dipidana karena melanggar atau melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 14 ayat 1 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, yaitu tentang peraturan hukum pidana. Kita sering mendengar tentang berita bohong atau hoax. Nah, pasal ini patut untuk dikenakan kepada Profesor Denny Indrayana. Sangat disayangkan Profesor Denny sebagai seorang ahli hukum, Anda, kami salut mengkritisi sesuatu, akan tetapi mengembangkan cerita bohong untuk memperkuat argumentasi Anda, menurut saya ini merupakan sebuah tindak pidana yang patut untuk ditindaki oleh negara. Sekali lagi, kami sebagai praktisi hukum dari Sulawesi Utara memohon kepada Pak Kapolri agar supaya mengambil langkah tegas kepada Profesor Denny Indrayana karena tidak ada kebebasan mutlak. Orang bisa beropini, orang bisa berpendapat, akan tetapi apabila itu kebohongan, apabila itu berita bohong, dan menurut pasal 14 ini, unsurnya seperti ini: barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Yang dimaksud dengan keonaran ini adalah kegaduhan di masyarakat. Apa yang dikatakan Profesor Denny ini tentang bocornya putusan MK sebelum dijatuhkan putusan oleh MK, ini merupakan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Keonaran ini pengertiannya adalah kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kita ingat perkara Ratna Sarumpait, dan yang dikenakan kurang lebih adalah pidana tentang berita bohong. Oleh karena itu, demi menegakkan equality before the law atau kesetaraan orang di depan hukum, maka kami sekali lagi sebagai praktisi hukum dari Sulawesi Utara meminta ketegasan Pak Kapolri agar memproses hukum Profesor Denny Indrayana karena kegaduhan yang beliau sampaikan melalui berita bohong terkait bahwa isi dari putusan MK itu mengabulkan permohonan gugatan dengan menetapkan sistem proporsional tertutup. Faktanya kemarin tidak demikian. Itulah sebabnya di Republik ini perlu adanya penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Kiranya argumentasi hukum kami ini bisa setidak-tidaknya memberikan dorongan kepada
aparat penegak hukum kita, sekalipun MK tidak mengajukan laporan pidana, hanya menyangkut laporan etik ke organisasi advokat dari Profesor Denny Indrayana, tetapi, sekali lagi tetapi, tidak ada yang kebal hukum. Tidak ada kebebasan yang mutlak. Kalau kebebasan berpendapat Prof. Denny, di dalamnya ada unsur kebohongan yang menimbulkan kegaduhan, maka memenuhi unsur pasal 14 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang saya sampaikan tadi. Kiranya ini bisa bermanfaat untuk membangun pendidikan hukum kita dan kecerdasan berpendapat kita di kemudian hari. God bless.